pindah ya. Ya tadi ini lalu pikir kita tentang indeks kesejahteraan sosial, di mana untuk menuju indeks kesejahteraan sosial yang meningkat, dalam arti masyarakat lebih sejahtera, salah satunya adalah di sini adalah Puskesos. Ya. Jadi dengan kita membangun Puskesos maka akan meningkatkan indeks kesejahteraan sosial. Selanjutnya Zoom dinas sosial wajib iya orang tua menjawab pemantauan yang orang dinas sosial yang pernah ikuti apa ya lah. Selanjutnya capaian Puskes di Jawa Barat. Ini di awal ada 12 Puskesos ya, merupakan uji coba dari Kemensos di 6 kabupaten kota ya, Sukabumi, Bandung Barat, Cianjur dan Karawang. Nah, sementara sekarang sampai tahun 2022 per tanggal 14 Desember ada 3.818 Puskesos se-Jawa Barat. Nah, ini lebih dari 60% ya. Penduduk, yang tidak pakai nama Presiden tidak tolong ya. Iyalah. Bisa Oke, ini lokasinya tadi disampaikan. Kemudian tahun 2023 kita merencanakan banke ke Puskesos berdasarkan yang masuk lewat SIPD itu ada 13 kabupaten kota ya, untuk kebutuhan pembelian komputer, pembelian printer dan operasional Puskesos. Selanjutnya Aman baik. Itu mau kotaknya. Yang kedua best praktis. Ada. Yang pertama Puskesos Harmoni di Desa Sekarawangi, Kecamatan Soreang ya, Kabupaten Bandung. Ini menjadi puskesmas percontohan di Jawa Barat, Puskesos percontohan Jawa Barat. Yang kedua Puskesos di Kabupaten Bogor. Ini berhasil bekerja sama dengan swasta dan filantropi dalam penanganan kemiskinan masalah sosial. Salah seorang pengelolanya itu membuat proposal dalam rangka kegiatan penanganan kemiskinan. Ya, alhamdulillah banyak yang merespon ya. Kemudian ketiga, SLT Kabupaten Bandung telah memiliki gedung mandiri yang merupakan pusat layanan sosial, sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan, memiliki aplikasi SKTM online ya, untuk 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bandung. Keempat, SLT Kabupaten Bogor telah memiliki gedung tersendiri yang merupakan pusat ya, layanan dan rujukan terpadu kesejahteraan sosial. Ini gambar-gambarnya. Ini kemarin launching Puskesos di Kabupaten Karawang sebanyak 306 desa ya dibentuk Puskesos. Kemudian ini Puskesos di Bekasi, Gabus, Gabus? Gabungan Penanganan Urusan Sosial. Ya. Kemudian berikutnya ini Kabupaten Bandung ya di Soreang. Jadi memiliki gedung khusus SLRT Sekretaris SLT di Kabupaten Bandung. Berikutnya ini kegiatan rujukan di rumah sakit. Nah, berikutnya manfaat yang nyata dari Puskesos di Jawa Barat dapat terselesaikan dalam satu tempat ya, melalui berbagai rujukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang datang ke Puskesos ya. Kemudian meningkatkan kualitas verifikasi dan validasi ya DTKS dan sasaran penerima berbagai bantuan sosial. Berikutnya adalah beberapa sekretariat RT dan Puskesos telah menjalin kemitraan dengan berbagai dunia usaha dan filantropi. Tadi sebagai contoh. Nah, sesuai dengan SPM bahwa ada 5 yaitu lansia terlantar, anak terlantar, disabilitas, gelandangan pengemis dan korban bencana yang tentunya ini membutuhkan bantuan nanti Puskesos. Dengan adanya pandemi Covid, maka permasalahan sosial ini semakin meningkat ya. Di antaranya ini di samping kemiskinan meningkat tentunya, juga ada beberapa di antaranya seperti ini. Kita lihat ada anak yatim piatu ya, anak yatim,
bahkan termasuk perempuan pelaku keluarga ya. Ini dampaknya, dan tentu ini perlu melalui suatu puskesmas untuk menanganinya ya. Nah, jadi kami punya slogan, Bu, apapun masalah sosialnya, puskesmas solusinya ya. Ibarat promosi ya. Nah, kemudian tantangannya apa di Puskesmas Jawa Barat? Pertama, jumlah puskesmas yang tadi jumlahnya cukup besar, banyak, ini belum diikuti dengan SDM dan manajemen pengelolaan puskesmas. Ini akan kita rencanakan. Kemudian sebagian besar pembiayaan untuk operasional belum mengoptimalkan potensi dana desa. Dan ini barangkali ada kebijakan yang harus diambil dari pusat, dari Kementerian Desa barangkali ya. Kemudian belum seluruh puskesmas terkoneksi dalam satu aplikasi sistem informasi data dan layanan puskesmas. Berikutnya masih ada puskesmas yang tempatnya hanya menempel atau dalam satu ruangan, yang menempati satu ruangan di kelurahan, belum terpisah. Nah, berikutnya untuk rencana penguatan dan pengembangan puskesmas di Jawa Barat, tadi pengembangan slot jenis bantuan yang saya sampaikan. Jadi ada bantuan keuangan untuk kabupaten kota dalam rangka pengembangan puskesmas, tapi belum ke arah fisik ya. Kedua, penerapan digitalisasi layanan sosial pada puskesmas. Ketiga, peningkatan kemampuan dan potensi SDM puskesmas. Terakhir, nah harapan terhadap kebijakan dari pusat, pertama perlu kebijakan yang memperjelas bahwa SRT puskesmas merupakan bagian dari kebijakan strategis dalam percepatan penurunan kemiskinan. Kami ini dari TNP 2K, di bawahnya TKPKD ya. Yang kedua, Kemensos dan Bappenas memasukkan puskesmas sebagai bagian dari penguatan reformasi sistem perlindungan dan jaminan sosial. Dan yang ketiga, dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui DAK di Kemensos untuk pengembangan puskesmas. Nah, barangkali itu Bu yang dapat disampaikan dari Jawa Barat. Mudah-mudahan ini jadi bahan diskusi tentunya oleh pemerintah. Demikian, terima kasih. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dodo. Mohon maaf tadi sempat sebagai kendala teknis, tapi Pak Dodo puskesmas Pak, apapun masalah lagi nih ya. Pak Dodo bisa atasi. Apapun masalah sosialnya, puskesmas solusinya gitu ya. Ada mani. Terima kasih. Masukku ada seragi nanti atau kalau punya aku desi urusan sosial itu penting, tapi banyak tantangannya. Maka tantangan itu nah masuk aku nanti ada marga mani, ada marga seragi. Tolong tuh ada dua gitu aja menyampaikan. Sayang pula orang iya lah, udah jadi kan ya. Baru saja menjadi rentan dan lain sebagainya. Dan puskesmas SLRT bukan bahwa apapun masalah sosial yang muncul di tengah-tengah ketika target itu sudah dibuat, itu bisa diatasi di satu tempat atau di satu atap. Demikian. Terima kasih Pak Dodo. Jadi mudah-mudahan Pak Bupati ini masalahnya sudah teratasi dengan mengikuti dua contoh cerita dari daerah sebelumnya. Saya persilahkan Bapak Bupati Trenggalek untuk berbagi ceritanya juga tentang melayani warga rentan di Trenggalek. Monggo Pak Bupati. Iya, Mas Santi bisa kedengeran ya? Kedengeran jelas Pak Bupati, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih Bu Santi, dan saya ingin juga menyapa Pak Budiono Subambang, kemudian Bu Seli Merdeka Bu, kemudian juga Pak Wali Kota Pak James Umar, dan I will show my gratitude also and honor to Mr. John from Australian government, especially on Mahkota Initiative, who concern in inclusivity and public service. Pertama saya ingin share begini. Saya selalu mengatakan sebagai kepala daerah kita tidak punya komitmen lain selain meneruskan cita-cita kemerdekaan. Salah satunya kita diamanatkan bahwa kita harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Maka Indonesia
dan seluruh pemerintah daerah, pemerintah desa di dalamnya harus memastikan inklusivitas itu hadir. Nah, berpikir ketika inklusivitas, saya selalu bertanya dalam hati ketika pertama kali menjabat dulu sebagai wakil bupati, yang ketika itu selaku ex officio dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, kemudian menjadi bupati. Pertanyaan saya hanya satu, kalau kemudian ada orang yang punya duit mau investasi, itu mandatorinya adalah harus ada pelayanan terpadu satu pintu. Tetapi kalau orang miskin, punya di mana? Kadang dia datang ke dinas sosial, disuruh ke dinas kesehatan, disuruh ke RSUD, disuruh minta ke sekda, sekdanya rapat, habis itu nunggu asisten satu, habis itu nggak ketemu, nunggu bupati pendoponya sepi gitu ya, ke wakil bupati, muter-muter mereka. Nah, maka ketika itu saya waktu itu seperti ada puskesos, karena saya memulai ini tahun 2016. Yang saya tahu, saya lebih percaya bahwa gerakan itu lebih tajam daripada program. Kalau program kita terbatasi oleh aturan, tapi saya tidak ingin terbatasi oleh itu. Maka saya kemudian dengan teman-teman seluruh SKPD itu mengeluarkan gerakan yang namanya gerakan tengok bawah masalah kemiskinan dan kerentanan. Nah, gerakan itu menitik beratkan 3 hal, 3 sedekah. Yang pertama, sedekah informasi. Jadi kita ingin kalau ada yang belum unregister atau belum terdaftar sebagai warga negara, karena banyak mereka yang rentan, apalagi di daerah yang rural, itu mereka tidak mengakses data kependudukan dan lain sebagainya. Maka itu kita yang harus menjemput mereka, kita yang harus mendata mereka, karena jangankan mereka mendapatkan hak, diakui sebagai warga negara saja dulu. Nah, kalau semuanya sudah terregistrasi dengan baik, ada yang namanya exclusion dan inclusion error. Nah, ini yang saya minta untuk disedekahkan informasinya. Kalau ada yang nggak miskin tapi dapat bantuan, laporkan. Kalau ada yang harusnya miskin belum dapat bantuan, beritahukan ke kita. Nah, jadi sedekah informasi salurannya di sana, dan salurannya banyak hal. Kita ada status di Instagram, ada status di Facebook, kemudian ada yang akses melalui WA pelaporan kita, ada yang mengakses melalui website, bahkan mengakses melalui posko. Posko pun kita nggak ada yang namanya dulu pengadaan komputer dan lain sebagainya, pengadaan kantor. Saya gunakan kantor wakil bupati yang saya waktu itu mempercayai bahwa saya pasti nggak di kantor, seringnya undangan, seringnya keluar. Ya sudah, kantor wakil bupati waktu itu kita jadikan posko gertak namanya. Sebelum kemudian kita embedded dengan puskesmas di tahun 2016 itu. Nah, jadi sebenarnya semua resource-nya juga nggak perlu pengadaan komputer. Orang komputer yang ada bisa kemudian diinstal aplikasi. Bahkan sekarang kalau ada teman-teman masyarakat yang laporan, kita langsung bisa buka Google Earth rumahnya di mana, sehingga kira-kira ciri-ciri kemiskinan secara umum beliau ini masuk atau tidak. Nah, itu bisa tercapture. Jadi satu gerakan ini menitik beratkan kepada sedekah rezeki, sedekah informasi. Nah, yang kedua adalah sedekah partisipasi. Nah, partisipasi ini untuk apa? Partisipasi ini mencakup 2 hal. Yang satu untuk penanggulangan, yang kedua untuk pengentasan. Dimensi penanggulangan, kita mengecek apakah yang lapor itu benar, apakah mereka benar-benar layak menjadi penerima manfaat, apa benar mereka belum mendapatkan program selama ini. Terus siapa yang mengecek? Apa kita mau bayar lembaga survei dan lain sebagainya? Kita nggak punya budget untuk itu. Maka waktu itu kita mengundang satu volunteerism. Kita di Trenggalek punya yang namanya pasukan pink. Kenapa dinamakan pasukan pink? Karena bajunya warnanya merah muda, tanda kasih sayang. Jadi kemudian semua teman-teman, entah itu PKH, teman-teman PKH, teman-teman penggiat medsos, penggiat sosial, kemudian Ansor, Pemuda Muhammadiyah, anak-anak pramuka, semuanya gabung di sini. Nah, mereka lah yang kemudian menjemput, menguruskan persyaratan, karena kita juga kasihan kalau warga yang sudah miskin, sudah rentan, kemudian diminta untuk beradministrasi ke pusat kota, tentu sangat tidak bijak. Maka keberadaan mereka ini membantu sekali.
Kemudian yang kedua, masalah pengentasan. Karena kalau kemiskinan kita menanggulangi itu sama seperti orang nggak bisa renang, kita kasih pelampung. Ya ketika ada pelampungnya mereka masih bisa mengapung, nggak tenggelam. Nah tetapi kalau pelampungnya dilepas, apakah mereka bisa selamat gitu? Nah yang kita dorong kemudian kita mengembangkan yang namanya poverty alleviation and eradication system, di mana konsepnya adalah semua OPD harus mikir sekarang bagaimana caranya menambah pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Udah apapun OPD-nya, baik itu yang spesifik program maupun yang general program. Spesifik general program seperti apa? Ya infrastruktur, katakanlah KPU-an, ya dipastikan harus bagus sehingga jalan perekonomian bisa bagus, mengurangi resiko biaya kerusakan kendaraan, mengurangi biaya transportasi. Nah, kalau yang spesifik seperti apa di bidang pertanian, perikanan, kita punya konsep keperantaraan pasar. Mereka yang ada di hulu, kita transfer knowledge dari perusahaan yang sudah established, kemudian mereka kemudian menjadi mitra, ada BUMDes bersama dan lain sebagainya. Banyak model yang kemudian terjadi di Kabupaten Trenggalek, termasuk program-program anti poverty yang lainnya. Nah, selanjutnya yang dimensi ketiga adalah sedekah rizki. Sedekah rizki ini adalah sebenarnya bagaimana kita mendorong ada satu inovatif financing di dalam pembiayaan. Karena kita konsepnya adalah gerakan, maka ini bukan based on budget by government itself gitu. Tetapi ya kita semua gotong royong. Jadi akhirnya apa? Saya mengeluarkan meneruskan undang-undang perzakatan, infak dan sodako sekaligus wakaf, bahwa seluruh ASN minimal kita menjadi contoh, kita tertib zakat, infak, sodako dan wakaf kita. Dan alhamdulillah dulu saya pertama kali masuk, saya hanya melihat 1 tahun zakat dari ASN di Kabupaten Trenggalek itu hanya ada 120 juta setahun itu, 120 juta. Sekarang kurang lebih 5-6 miliar. Yang itu bisa kita gunakan banyak. Ada yang belum punya KIS, ada yang belum punya BPJS, kita bayarkan dulu sampai preminya 1 tahun ini. Sehingga kemudian kalau kita usulkan ke DTKS tahun depan sudah bisa dibiayai pemerintah, tetapi setidaknya hak mereka tahun ini tidak hilang. Karena kalau kita mau keluarkan bantuan APBD sudah kita rencanakan tahun sebelumnya. Padahal ketahuannya orang yang miskin itu baru sekarang ini. Nah, maka Basnas menyentuh ke situ. Kemudian jaminan hidup, termasuk sarana prasarana untuk ekonomi, termasuk di dalamnya bagaimana kita membantu bedah rumah, pendidikan, semuanya dikirim di situ. Bahkan sekarang kita mengeluarkan wakaf yang itu didesain khusus untuk membangun perumahan inklusi bagi mereka yang difabel. Jadi ini kekuatan sedekah rizki yang dilakukan di Kabupaten Trenggalek. Termasuk di dalamnya ada forum CSR, termasuk juga di dalamnya ada beberapa support pendanaan lain dari semua mitra. Jadi konsepnya seperti itu di Kabupaten Trenggalek. Jadi kita lebih percaya bahwa mengatasi ini semua harus didasari pada kesadaran kolektif, sehingga kita lebih percaya gerakan daripada program, dan kita mendorong 3 sedekah itu: sedekah informasi, sedekah partisipasi, dan sedekah rezeki. Mungkin itu yang bisa saya share, dan nanti kalau butuh ada pendalaman kita siap untuk discuss. Dan alhamdulillah Trenggalek termasuk satu daerah dengan laju penurunan kemiskinan, salah satu yang progresif di Jawa Timur. Tahun ini kita ada di level 10% setelah pasca pandemi COVID yang sempat naik. Jadi total ada 8.140 warga masyarakat yang mengentas dari status miskin, meskipun garis kemiskinan kita lebih tinggi. Tapi kalau dilihat kemudian proporsinya dengan kemiskinan ekstrim itu hanya sekitar 1,8%, 1,52% kemiskinan ekstrimnya. Jadi sebenarnya kemiskinan di Trenggalek ini lebih kepada pendapatan yang kurang di sekitar garis kemiskinan. Kalau yang ekstrim, kalau dihitung jumlah jiwanya hanya sekitar 11 ribuan jiwa. Mungkin itu yang bisa saya share. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bupati. Kalau tidak keberatan, saya boleh langsung pendalaman sedikit. Oke, boleh. Baik, karena kita setelah ini akan masuk ke pembahasan bersama para penanggap, Pak Bupati, Ya. maupun secara virtual, yang sebetulnya
ingin merefleksikan pengalaman 3 daerah tadi dan melihat kalau kita punya cita-cita untuk memastikan kesempatan kesejahteraan setara ya Pak Bupati. Sementara kita tahu tantangannya itu sangat dinamis. Sebetulnya bagaimana memastikan keberlanjutan. Yang saya dapat pesan dari Pak Bupati tadi adalah jangan fokus pada program. Yang kedua, yang Pak Bupati sudah sebutkan, saya yakin karena Pak Bupati dengan hati adalah perlu melembagakan kebaikan. Yang saya ingin tanya Pak, bagaimana supaya pemimpin seperti Bapak itu tidak organik Pak, jadi tidak kebetulan ada di Trenggalek, kebetulan ada di Pariaman, kebetulan ada di Jawa Barat, tapi lebih sistemik. Apa Pak Bupati punya saran, punya pandangan bagaimana menjadikan kebaikan yang melembaga ini lebih sistemik, tidak hanya organik? Monggo Pak Bupati. Ya, prinsipnya berani karena benar saja Mbak Santi. Jadi kita bergerak 2016 itu benar-benar benar nekat. Kita nggak tahu kalau sudah daftar orang miskin ini terus dibantu pakai duit apa. Orang APBD itu list yang mau dikasih bantuan itu udah jelas, nggak boleh keluar dari itu kok. Gitu. Tapi kan kita ada satu upaya karena ini sudah mandatori dari cita-cita kemerdekaan bahwa kita harus mensejahterakan kehidupan bangsa, harus melindungi segenap tumpah darah. Ya sudah, apa yang kita lakukan selama nggak untuk kita pribadi, ya berarti benar meskipun nggak ada aturannya atau tidak spesifik mengatakan itu. Tetapi kemudian dari berjalannya kita belajar, kemudian jatuh bangun, kita sempurnakan sistem SOP sampai kemudian SLRT masuk, perda itu baru kita bikin dan di DPR itu tahun 2020. Jadi ini jangan kemudian kita bergerak kalau ada aturannya, hanya bergerak kalau ada anggarannya. Itu sudah how to govern, ya sudah lah cara apa memerintah seperti itu gitu. Apalagi kita kalau saya dipilih sama rakyat itu saya hanya terbatas 5 tahun. Kita kan bekerja dengan waktu. Ya kalau mau ikhlas gak ikhlas ya kita manusia biasa lah gitu. Gak usah ikhlas gak ikhlas dulu, tapi yang penting kerja dulu gitu. Nah, tapi karena saya dikejar janji, saya dikejar oleh stafus. Bahkan kadang gini loh Mbak Santi dan juga Bapak Ibu sekalian, kita itu ada proses material untuk membangun mereka untuk berwilayah, itu mereka aja nggak berani bangun. Karena kalau cuma ada materialnya, terus siapa yang ngerjain? Saya bayarin tukang dari mana? Loh, saya itu sebelum COVID sampai muter nginep di rumah warga. Jadi yang saya ingat itu saya tidur di rumahnya warga yang rumahnya gede. Dari situ bupati datang, orang desa akhirnya kumpul. Waktu kumpul itu saya tanya, mau nggak bantu bapak ini? Kalau kita sudah bantu materialnya, bisa nggak dibantuin bangun sekaligus sama sanitasinya ya, kamar mandi, sumber airnya ada di mana. Nah nanti kamu tak bantuin mau apa, jalan atau mau apa, bangun desa wisata. Jadi kemudian kita ada dialog dengan warga. Dan dari situ warga juga ngerti kalau ada mata saya terbatas, mata teman-teman di UPT terbatas, tolong WA ke sini kalau ada laporan ya. Kasihan warganya panjenengan kalau kemudian tidak sampai dibantu. Jadi itu. Jadi saya yakin bahwa kalau kita memperdomani bahwa kita nggak punya cita-cita pribadi, yang ada hanya cita-cita kemerdekaan dan kita terus ke sana, ya otomatis kreativitas pasti muncul, dan kreativitas itu muncul kalau kita kepepet kok Pet, yang kira-kira jadi bagian inovasinya kira-kira begitu. Nah termasuk ini tadi sambungannya Terima kasih. Betul Pak Bupati, karena Pak Bupati termasuk tadi gagal sambungan gitu kan, gagal koneksi. Oke, terima kasih Pak Bupati, sekali lagi terima kasih Pak Bupati Ibu Bapak yang hadir di sini dan juga yang di Zoom dan gitu. Sekarang saya mau ke anggota, bukan anggota tapi kalau Pak langsung banyak yang inspirasi, banyak hal yang dipikirkan di benak, apa yang kira-kira diamati dari kejadian tadi, dan secara umum pandangan tentang
SLM bidang sosial, tapi kita harus ingat yang tertulis itu di dalam situ ada pelayanan seperti apa sih yang sebetulnya Ibu berdasarkan pengalaman Ibu di legislatif itu paling mungkin membantu sebanyak mungkin Kalau mendengarkan dari yang dipaparkan, saya tetap seluruh wajah Indonesia seperti itu. Tapi kenyataannya tidak seindah seperti yang kita bayangkan. Kalau tadi ditanya bagaimana bisa menularkan, menciptakan pemimpin-pemimpin seperti Mas Arief di seluruh Indonesia, saya berharap seluruh Indonesia punya contoh pemimpin seperti Mas Arief. Bahkan setiap rapat dengan Ibu Mensos, saya selalu berharap bagaimana Percepatan layanan sosial dalam bingkai bisa ditularkan Jalan. membiayai seluruh kabupaten kota agar setiap tahun anggaran SLRT itu bisa membiayai setiap kabupaten kota itu banyak. Tapi kenyataannya APBN itu tidak bisa membiayai kabupaten kota seperti yang kita harapkan. Berapa sih Bu Seri total APBN yang sudah dibiayai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Kalau kita tanya jumlah kabupaten kota seluruh Indonesia, ternyata di 50%. Kalau kita tanya berapa sih pengentasan kemiskinan SPM yang diwajibkan dari otonomi daerah tentang yang menyangkut dengan urusan wajib tentang kesosialan, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Maka saya bersyukur sekali diundang di dalam momen diskusi oleh Kemendagri tadi ini. Maka apakah ideal yang menyangkut dengan masalah SPM sosial, menyangkut Puskesos SLNT? Saya bersyukur bahwa kita akan melakukan evaluasi terhadap Puskesos SLNT. Kalau kita berharap idealisasi, maka Puskesos SLNT yang sudah launching oleh Kemensos, di launching oleh Kemendagri dari tahun 2016 sampai dengan hari ini, ternyata beberapa kabupaten kota seperti Padang Pariaman, Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa itu berhasil sekali. Tetapi berapa banyak di Jawa Barat yang sudah berhasil? Saya ambil contoh di provinsi di dapil saya di Jawa Barat 8 nih. Ada Pak Toto nih ya, Pak Toto dari Provinsi Jawa Barat nih, Pak Toto. Kabupaten saya ada Cirebon, Indramayu. Kabupaten Cirebon, kebetulan saya dulu sama dengan Mas Arifin, saya dulu Wakil Bupati Cirebon. Saya pernah jadi PLT Bupati. Dulu saya menjadi Wakil Bupati Cirebon, kemudian saya sama menjadi ex officio pengentasan otomatis pengentasan masalah kemiskinan. Pada saat itu ditentukan bahwa kita harus mengentaskan masalah kemiskinan dan launching di Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon 2018. Kabupaten Indramayu baru tahun hari ini, baru tahun sekarang ada SLNT. Kabupaten Cirebon 2018, Kota Cirebon belum ada SLNT. Artinya SLNT saja kalau berdasarkan otonomi daerah, berdasarkan aturan belum ada di program SLNT. Padahal SLNT semacam evaluasi buat saya. Nah, kalau kita berbicara tentang evaluasi SLNT, maka saya juga ingin menegaskan pada kawan-kawan yang hadir pada kesempatan hari ini. Ingin menegaskan bahwa saya setuju, saya sangat
setuju bahwa dengan adanya SLRT ini kita akan mengentaskan masalah kemiskinan, bahwa ini akan menjadi rujukan terpadu. Bahkan dengan adanya SLRT ini kawan-kawan yang ada di lapangan akan mengadvokasi masalah-masalah kemiskinan. Mereka juga bukan hanya mengadvokasi, mereka akan melakukan pendataan secara menyeluruh, kemudian melakukan pelayanan, kemudian mereka juga dengan nothing tulus secara 24 jam mereka akan memberikan yang terbaik buat masyarakat yang ada di lapangan. Mereka akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang ada di lapangan, multitasking, multi layanan. Kalau kita tanya berapa sih salary yang kita tadi bertanya, ada tadi bupati atau kepala daerah, bahkan Pak Toto menyampaikan, bisa tidak kementerian membuat regulasi agar para SDM SLRT dibuat regulasi yang menentukan seperti apa mereka ke depan. Pertanyaan saya, kalau hanya membuat regulasi untuk SDM SLRT ini, oke, no problem. Tetapi bagaimana belanja APBD juga berkomitmen untuk memfasilitasi program-program sosial terhadap APBD kabupaten kota. Agar kalau ada belanja APBD yang nyangkut sosial di lapangan di kabupaten kotanya, mereka juga bisa bekerja dengan maksimal. Jangan sampai begini, status mereka kita maksimalkan, tetapi pada saat mereka statusnya oke, tetapi anggaran APBD tidak ada, sama dengan kita juga memperkerjakan mereka secara logik gitu. Kan nggak manusiawi. Nah, maksud saya bahwa kita ini juga harus ada sisi-sisi kemanusiaan. Tugas mereka ini kan membantu masyarakat dari sisi untuk masyarakat yang tidak mampu. Kita juga harus menghargai Pak Jokowi loh. Pak Jokowi ini sudah tidak lagi berbicara masyarakat miskin. Kementerian Sosial itu tidak pernah berbicara tentang orang miskin. Hari ini Kementerian Sosial sudah berbicara KPM, keluarga harga diri masyarakat sudah meningkat. Pada saat harga diri masyarakat tapi mereka ini sudah menjadi subjek. Pendamping dari APBD masing-masing. Kalau kita berbicara program-program APBD, apakah ada pendampingan dari APBD kabupaten kota terhadap program-program yang sekarang ini muncul di masing-masing daerah? Contoh, kalau kita berbicara program dari walidata kemiskinan, apakah ada anggaran APBD yang memang dianggarkan dari APBD-nya masing-masing? Saya juga bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri, apakah ada reward and punishment terhadap APBD kabupaten kota yang memang ternyata dari kabupaten kota sendiri tidak menganggarkan itu? Padahal di dalam tata cara penyusunan APBD masing-masing, saya tidak tahu apakah hari ini di dalam PP-nya menyatakan setiap APBD kabupaten kota harus ada menyisihkan anggaran untuk verifikasi. Kalau kita bicara apple to apple harusnya ada dong, karena kan kita bicara SPN. SPN ini urusan wajib nih. Nah, kalau kita berbicara urusan wajib, hari ini kita bicara COVID, kemudian kita berbicara bantuan sosial.
Kemudian kalau kita berbicara tentang balai-balai, kalau ada kabupaten kota berbicara ada resos, selebriti sosial, kemudian kita berbicara ada yatim piatu, orang selalu bertanya-tanya, Bu Seli, di kabupaten kota ada juga yang ada juga nih anak-anak lantar. Kemudian di Kementerian Sosial ada juga nih balai-balai. Kemudian pembagian kewenangannya seperti apa nih? Yang dimiliki Kementerian Sosial, kemudian antara kabupaten kota, dan kemudian provinsi. Kemudian bagaimana nih kami yang ada di provinsi, sementara provinsi ini kan punya wilayah, yang punya wilayah kabupaten kota. Nah, saya bersyukur dengan Arifin yang punya inovasi yang ternyata saya tidak harus menunggu regulasi. Yang penting apapun yang menjadi kewajiban, selalu orang miskin itu harus dibantu. Saya harus bantu terlebih dahulu. Saya tidak harus menunggu regulasi, apakah ini kewenangan pusat atau kewenangan provinsi. Yang penting saya harus bantu. Nah, terkait dengan urusan seperti itu, saya dengan sangat setuju yang dilakukan oleh Mas Arifin. Nah, artinya orang-orang miskin yang memang harus dibantu, misalnya tadi ada orang miskin, dia punya kemampuan, tetapi dia harus dibantu, ya sudah saya bantu terlebih dahulu. Ini kota naik, Tua Hadi ya, Tua Hadi. Pada hari ini saya berkesempatan untuk bisa menyampaikan kepada agenda negeri bahwa di dalam Permensos yang memang kita coba untuk perbaiki dengan Kementerian Sosial, bahwa ada beberapa hal yang masih menjadi debatable. Kementerian Sosial ini kan coba melakukan perubahan ada beberapa bidang dari fakir miskin, kemudian berubah tata kelola menjadi ada beberapa ujian yang mungkin ini juga harus disampaikan kepada kabupaten kota. Nah, kemudian saya menyampaikan bagaimana DTKS yang selama ini ada di beberapa kabupaten kota, teknis penyampaian kepada Kementerian Sosial yang menjadi rumit. Bagaimana sih dari kabupaten kota bisa menyampaikan kepada Kementerian Sosial? Seolah-olah orang miskin ini bisa menyampaikan kepada Kementerian Sosial ini susah. Apakah memang harus melalui puskesmas ataukah bisa secara mandiri? Kemudian validasi datanya seperti apa? Bahkan saya harus sampaikan juga nih kepada Kementerian kepada Kemendagri, bagaimana sih bentuk pemadu-padanannya? Padu-padan ini juga seolah-olah menjadi apa dulu ada sekitar 21 juta data dan akhirnya dikirim oleh Kementerian Sosial. Nah, ini juga menjadi catatan menarik buat saya, dan saya juga harus sampaikan kepada Ibu Bapak pada kesempatan hari ini ada beberapa catatan yang menurut saya menjadi evaluasi yang saya tawarkan dan alternatif, bahwa kita juga punya pengalaman bahwa kemiskinan ada 3 menteri, yaitu Menteri Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemensos, yang menciptakan 3 alat kontrol verify data, di mana 3 alat kontrol ini bisa menjadi sanksi yang kemungkinan bisa menjadikan SKB dalam rangka mengontrol kabupaten kota dalam rangka menjalankan SPM di bidang sosial. Apakah ini bisa dijadikan sebagai alat kontrol? Kemudian
Kemendagri apakah bisa merumuskan itu semua dalam rangka memberikan presentasi anggaran di dalam penentuan APBD masing-masing daerah setiap tahun sebagai SPM yang ditentukan di dalam penentuan APBD masing-masing daerah. Karena selama penentuan APBD setiap tahun tidak pernah ditentukan berapa APBD yang ditentukan untuk berfungsi sosial. Kalau itu tidak pernah ditentukan, rasanya setiap daerah tidak akan menentukan anggaran berfungsi sosial ini di dalam APBD-nya masing-masing. Kalau fungsi pendidikan kan jelas 20%, kesehatan jelas, kan 10%. Nah, sosial ini kan tidak pernah. Nah, itu juga harus ditentukan. Nah, yang lain yang menurut saya sinergitas antara satu kementerian dan kementerian lain juga harus ditentukan oleh masing-masing daerah. Pointernya menurut saya bahwa antara satu kementerian dan kementerian lain juga harus ada sinergitas, termasuk juga antara sumber daya manusia yang ada di Kementerian Sosial, antara pendamping PKH, kemudian dengan Puskesmas SLRT, itu harus saling bersinergi. Karena tidak bisa juga antara pendamping yang ada di Kementerian Sosial dengan Puskesmas SLRT itu tidak bisa bersinergi. Seolah pendamping PKH ini mereka bekerja untuk kepentingan Kementerian Sosial, sementara pendamping SLRT mereka bekerja untuk pemerintah daerah. Padahal mereka bekerja untuk satu tujuan, untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah masing-masing. Nah, menurut saya juga ini perlu ada penyatuan visi dan misi untuk pemerintah. Nah, artinya ada keselarasan antara satu kelembagaan, antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, maupun Bappenas. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih banyak. Saya ini tepuk tangan dulu. Ibu, saya sangat merasa diwakili sebagai rakyat, Bu. Jadi terima kasih. Pak Wahyu, gimana kalau kita kumpulkan dulu suara rakyat, Pak? Jadi saya mengundang Bu Meki dulu. Ini Ibu Meki, anggota DPRD, mungkin bisa ditampilkan apakah Bu Meki ada. Jadi sebetulnya Kemendagri nggak sendirian ya Pak, ada Kemensos juga tadi disebut Bu Sari, ada Kementerian Keuangan, tapi memang rujukannya Pak Wahyu. Bu Meki, apakah sudah hadir? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang Bu Meki, terima kasih sudah gabung secara virtual. Ibu Iya. langsung saja Ibu dengan Ibu Seli tadi, apakah ada suara berdasarkan tentunya data pengalaman Ibu, evaluasi kunjungan lapangan dan lain sebagainya yang Ibu lihat dari Pringsewu yang pasti relevan juga untuk kebutuhan masukan kebijakan di pusat. Silakan Bu Meki. Iya, terima kasih. Mungkin langsung saja menanggapi dari beberapa hal yang tadi disampaikan oleh narasumber, itu berdasarkan pengalaman kita di Kabupaten Pringsewu. Itu mungkin ini memperhatikan tugas fungsi kami sebagai anggota DPRD itu yang pertama berkenaan dengan regulasi. Itu kami memang kami mengetahui bahwa bidang sosial itu adalah urusan wajib. Kita semua tahu itu. Sehingga kami support sebagai anggota DPRD. Jadi kami semua di DPRD Pringsewu itu support itu. Dan kami sudah ada buat yaitu Perda tentang penanggulangan kemiskinan. Itu kita jalin komunikasi dengan kepala daerah kami itu untuk membuat itu, tapi memang keberlanjutannya itu belum ada. Artinya memang kan dari Perda itu harus dilanjutkan dengan Pergub ya. Nah, tapi sampai saat ini memang Pergub itu belum ada karena masih on progress itu. Jadi mungkin nanti itu akan kita perjuangkan karena memang ketika Perda sudah dibuat, kemudian Pergub sudah dibuat, mungkin di situ akan ada anggarannya. Karena memang di Kabupaten Pringsewu ini termasuk kabupaten yang
yang bisa dibilang apa ya, memprihatinkan lah dari segi anggaran, itu kita pendapatan daerah PAD-nya itu rendah, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk khususnya Puskesmas ini pun juga terbatas. Berdasarkan data ini untuk anggaran itu Kabupaten Pringsewu itu hanya menganggarkan untuk penyelenggaraan Puskesmas itu di tingkat kabupaten itu 119.838 dan ini menurut saya sangat sedikit sekali, sangat minim sekali, sehingga dari situ kita melakukan upaya terpadu dengan melibatkan Pekon dan kelurahan di sini. Jadi kami di Kabupaten Pringsewu itu ada 131 Pekon dan kelurahan. Dan yang sudah membentuk Puskesmas itu ada 120 Puskesmas, dan itu masing-masing Pekon dan kelurahan itu juga mereka menganggarkan. Artinya kami di Kabupaten Pringsewu itu bisa terbantu oleh Pekon dan kelurahan yang menganggarkan, karena memang dari anggaran pemerintah kabupaten itu sendiri sangat minim. Maka dari itu mungkin ke depan kami di kabupaten itu berharap untuk pemerintah pusat itu bisa mendorong untuk regulasi efektif, misalnya secara detail lagi nanti mungkin sehingga di situ nanti akan ketika ada regulasi yang mengatur secara detail, secara ini itu akan bisa diandalkan di situ, sehingga kami di pemerintah Kabupaten Pringsewu itu bisa terbantu oleh itu. Jadi selama ini memang keberadaan Puskesmas itu ya sudah membantu di tingkat kabupaten kota, karena kita melibatkan Pekon dan kelurahan itu, sehingga masyarakat kami itu di DPRD itu juga sering yang namanya mendapat aduan dari masyarakat, dari mulai mungkin banyak yang tadinya keluar tidak keluar, kemudian mereka itu ingin dibantu BPJS-nya karena memang tidak mampu, rumahnya yang perlu mendapat rehab karena memang sudah tidak layak huni. Itu kita terbantu sekali dengan adanya Puskesmas, sehingga kami berharap ke depannya pemerintah pusat pun itu membantu dengan mungkin didorong dengan regulasi yang lebih efektif, mungkin dari segi pendanaan atau ya itu tadi dari segi regulasi. Mungkin itu masukan sedikit dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mevi. Jadi saya langsung ke Pak Wahyu nih Pak, dan juga dengan Bapak dan Ibu Bapak yang masih ada di Zoom bersama kita, nanti kita bisa seperti ngobrol saja. Pak Wahyu ini pesannya banyak sekali, banyak sekali, tapi satu-satu ya Pak ya. Jadi kelihatannya semuanya itu nadanya memang soal kelembagaan. Tapi pesan dari Bu Sally tadi juga disambung oleh Ibu Mevi soal hati-hati, jangan sampai kita terperangkap regulasi sendiri. Ada atau tidak kemampuan kita untuk membiayai apa yang sudah menjadi komitmen kita secara tertulis, itu satu. Tapi jadi kalau bicara kelembagaan itu kan memang soal yang tadi Pak Budiono pagi, Pak Wahyu ingatkan ke kita, itu soal tata kelola yang sehat dan siap. Tidak hanya anggaran, tidak hanya soal SDM, tapi semuanya mengikuti kebutuhan yang nyata di masyarakat gitu. Jadi silakan Pak Wahyu mungkin secara umum dulu apa yang Pak Wahyu bisa tanggapi dari pertanyaan sejumlah narasumber yang lain, tapi mungkin khusus kita fokus dulu ke soal kelembagaan itu Pak Wahyu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya pakai kondom sendiri ya? Yang tadi enggak. Kami berkejaran dengan waktu itu Pak, tadi kalau kata Pak Bupati. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Sally
anggota DPR RI juga yang sangat kita cintai di forum kali ini, Bu Santi yang mengantarkan dengan baik, Bapak Wali Kota Pontianak, Pariaman, mohon maaf, Bapak Bupati Trenggalek dan Ibu dari DPRD Kabupaten Pringsewu. Saya mengawali satu hal dulu aja, bahwa sampai posisi sekarang indikator makroekonomi kita salah satu di antara adalah kemiskinan. Enggak berubah sampai kapanpun karena belum berubah, karena sudah menjadi indikator makro pembangunan kita. Hari ini pembelajaran yang menarik sekali Bu Santi, ternyata kemiskinan itu tidak hanya didekati dengan angka, tapi dengan hati. Luar biasa dari 3 pemimpin kali, dari kemiskinan itu sudah bisa didekati hanya dengan angka. Tadi Bu Santi menyatakan bahwa bagaimana melembagakan kebaikan. Nah, saya juga punya satu hashtag, kemiskinan harus dilihat dengan hati, bukan dengan angka. Karena kalau bicara dengan angka, hati kita nggak akan bisa masuk ke sana. Jadi melihat miskin itu sudah biasa. Angkanya sekian programnya ini selesai. Tapi begitu melihat dengan hati, jadinya luar biasa. Ini menarik sekali. Yang pertama, dari sisi kelembagaan, izin Bapak Ibu Santi, Ibu Sally, memang praktek baik yang sudah muncul sekarang adalah SKMP. Kita punya pengalaman menarik di 3 kabupaten yang sudah bagus banget. Salah satu di antara adalah Kota Bandung yang sudah mempraktekkan. Prakteknya tidak hanya sekedar SLRT ad hoc, tapi sudah melembaga. Ini menarik, sudah dalam UPT dinas. Sehingga ada 2 hal yang menarik Pak Wali Kota ini. Jadi mempraktekkan di dalam bagaimana ini menjadi tusinya secara keseharian, dan sekaligus mempraktekkan apa yang menjadi praktek baik SLRT yang sebagian besar itu masih ekspor. Kalau bisa dikloning, alangkah indahnya praktek baik ini. Dari sisi Kementerian Dalam Negeri, kami akan mensupport sepenuhnya. Kalau memang dibutuhkan untuk melembagakan ini ke dalam sebuah unit pelaksana teknis dinas, alhamdulillah bisa dilakukan. Dan caranya tidak mudah, karena apa? Kewenangan ini ada di provinsi. Jadi kelembagaan ini silahkan dibentuk. Hari ini hadir 574 luar biasa di Zoom kita. Jadi Bapak Ibu di Zoom, bila kabupaten kotanya Bapak itu membutuhkan terkait dengan pelembagaan praktek baik SLRT, silakan komunikasi dengan tata pertahanan kelembagaan di provinsi. Kabupaten kota mengusulkan ke provinsi, karena sudah bukan kewenangan lagi di Kementerian Dalam Negeri, tapi ada di provinsi, sehingga cepat membutuhkan. Nah, harapan kita setelah forum ini, kami akan memfasilitasi, kita kumpulkan provinsi agar kita bareng-bareng, ayo kita percepat agar ada kepastian seperti yang disampaikan Bu Santi. Jadi berikutnya adalah setelah kelembagaan, pendanaan minimal APBD ada. Begitu masuk ke dalam batas dunia dinas sosial, maka APBD pasti ada. Di dalam aturan kami, Bu, izin mendukung apa yang Ibu sampaikan di dalam Permendagri 90 dan kewenangan di Undang-Undang 23 sudah diatur bahwa fakir miskin dikelola oleh negara, dan itu sudah ada program kegiatannya. Sekarang tinggal seperti Bapak Bupati Trenggalek, mau enggak sebagai pemimpin saya seperti beliau? Mau enggak? Nah, itu yang penting-penting, Bu. Kita dulu, kita harap kehadiran Ibu Sally, kehadiran anggota DPRD yang dari Pringsewu tadi memberikan pemicu kita semuanya di forum ini, forum besar ini. Langkah berikutnya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, praktek baik di Kota Bandung, Trenggalek, khususnya Pariaman, itu bagaimana bisa dikelola. Ada satu hal menarik juga, mungkin saya tambahkan,
di satu kabupaten tertentu itu malah justru zakatnya seperti yang disampaikan Bapak Bupati Trenggalek, zakatnya itu dikumpulkan oleh Pemda. Terus kita selaku pelaku zakat, kamu mau zakat di mana? Ini daftar orang ini. Jadi hati yang disentuh, tidak hanya angka. Jadi PNS terjun langsung mengimpakkan zakatnya terhadap kemiskinan yang ada di kabupaten kita. Sehingga pendanaan di tingkat kabupaten kota, izin Bu Seli sama Bu Santi, pemerintah daerah itu mau berbeda harus bisa memetakan. Ada dana APBD, ada PKH, ada sembako, ada macam-macam semuanya, ada subsidi listrik dan sebagainya. Kemudian ada dana dari APBD. Yang terakhir ada dua hal, ada dana dari desa dan dana dari CSA atau masyarakat. Kalau ini bisa diintegrasikan, dipadukan, keren banget. Tinggal mau tidak Pemda, karena ini ada praktek baik ini sudah di mana-mana ada, tinggal mau tidak pemerintah daerah, terutama kepala daerahnya. Saya kira mestinya karena indikator makro pembangunan sudah ada, kemiskinan itu bagaimana bisa turun. Jadi tinggal kami dari sisi Kementerian Dalam Negeri akan selalu mendorong harapan kita dari forum ini, pelembagaan berikutnya itu bisa dilakukan. Karena kalau tidak ada kelembagaan yang posisinya struktural, maka di tengah jalan bupatinya pergi hilang. Maka perlu struktural supaya tidak hilang. Kalau mau dibesarkan boleh dari BNPB meningkat menjadi PAU misalnya, silakan. Tapi yang jelas harus dilembagakan supaya tidak hilang terhadap apa yang menjadi komitmen kita. Sehingga begitu terlembaga, masyarakat mudah. Saya mau lapor tentang masalah sosial, jelas di lembaganya mana, jelas orangnya. Karena begitu lembaganya terbentuk harus ada orangnya. Sehingga bisa tercatat semuanya, mulai dari data seperti yang disampaikan, kemudian orangnya juga yang mendata juga betul-betul berkualitas dan melayani. Dan harapan kita berjenjang, kabupaten tidak mampu, lainnya ke provinsi. Karena begitu bicara tidak mampu kabupaten kota harus diralihkan ke provinsi. Provinsi karena apa? Makanya provinsi ada dua pilihan, menerima limpahan ketidakmampuan Pemda melakukan layanan SPM ataupun bidang sosial lainnya, atau provinsi memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah. Dua pilihannya. Nah, tinggal kita dorong saja. Akan lebih indah kalau posisinya kewenangan itu yang dijalankan dulu agar pemerintah daerah dalam hal ini mulai pimpinan sampai jajarannya melaksanakan tusinya. Setelah tidak mampu baru sehingga menarik apa yang dilakukan pemerintah daerah itu nyambung. Saya kira itu mungkin kalau Pak Menteri kami, Pak Menteri Dalam Negeri mengatakan aktivitas kegiatan itu keroyokan sekarang, karena kalau nggak keroyokan nggak mungkin bisa lagi Bu. Keroyokan tapi yang convergen, kalau nggak convergen nggak bisa, larinya kemana-mana masing-masing. Jadi keroyokan karena kemiskinan ataupun yang sekarang kita diskusikan sifatnya tematik, nggak bisa ditangani satu OPD. Seperti yang Pak Bupati sampaikan terkait, seluruh OPD wajib hukum untuk saya kira itu mungkin dari Kementerian Dalam Negeri prinsip kami siap memfasilitasi dari setelah forum ini akan kita dorong pemerintah dan provinsi untuk bisa memfasilitasi pelembagaan yang memudahkan untuk pelayanan berikutnya, khususnya bagaimana bentuk kehadiran di masyarakat. Saya kira itu, mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas kami di dalam memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas belum bebas tugas Pak. Meskipun tinggal 54 detik, tapi kita masih punya waktu ya Mas Puji untuk ngobrol-ngobrol. Saya mau nyambung Pak Wahyu dari situ, karena kebetulan sudah ada sejumlah pertanyaan dari peserta di Zoom dan di YouTube Pak Wahyu, Bu Seli, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Jadi kalau saya boleh ringkaskan, kira-kira ceritanya gini Pak, ini rata-rata pertanyaan dari para pelaksana di lapangan. Karena pelaksana di lapangan yang mereka hadapi itu adalah warga di bawah Pak, di desa, di komunitas, di masyarakat. Sementara di
di atas tuh seringnya jadi tarik menarik urusan-urusan ya Pak, urusan huruf kecil dengan urusan U besar gitu. Kalau layanannya itu harus ada di bawah, di desa, di masyarakat, karena logikanya memang ia harus dekat dengan warga Pak, tapi kewenangannya itu ada di kabupaten, sebetulnya pelibatan siapa sih, itu gimana sebetulnya pelembagaannya, itu nomor satu. Yang nomor dua adalah teman-teman di lapangan ini ingin curhat, tapi menurut saya curhatnya ini berbasis data, karena kebetulan saya juga peneliti dan banyak menyoroti soal ini. Setiap bicara kemiskinan, begitu program, bukan gerakan ya Pak Bupati ya, begitu program, itu orang terpaku dan cenderung terobsesi pada bantuan. Ya, baik tunai maupun non tunai maupun subsidi. Sah, menurut kami sah, menurut mereka yang di lapangan juga sah karena itu yang dibutuhkan warga. Tapi urusan kemiskinan selalu beririsan dengan masalah-masalah lain. Dan masalah-masalah lain itu butuh bantuan yang sifatnya bantuan dari pendamping, dari pekerja sosial profesional, dari relawan sosial. Sementara kalau ngomong anggaran, sedikit sekali yang bicara soal belanja pendamping sosial, termasuk teman-teman di lapangan ini. Yang dipusingkan hanya berapa paket untuk berapa rumah tangga, jumlahnya 200.000, 300.000 setiap 3 bulan selama setahun. Itu Pak Wahyu dan Bapak Ibu di Sumut. Itu sebetulnya gimana kita cari jalan keluarnya? Yang satu soal kewenangan dan urusan, sementara layanan itu harusnya ada di bawah dan terus menerus sejak orang lahir sampai meninggal. Lalu yang kedua, betulkah memang tidak ada ruang lagi untuk program dan gerakan mensejahterakan warga itu bagi menyediakan pendamping, tidak hanya soal bantuannya. Dan bukan pendamping untuk mengadministrasi bantuan ya Pak Wahyu, tapi pendamping yang betul-betul membantu warga rentan agar bisa mengasuh dengan baik, agar bisa misalnya ada ancaman menjadi korban kekerasan, membantu, kalau ada kerentanan bencana, membantu dan lain-lain. Silakan, mau siapa duluan? Sally, Pak Wahyu? Silakan. Dan Bapak mungkin Kadinsos di sejumlah tempat, nanti saya akan berikan kesempatan. Silakan Bu Sally. Sebetulnya ini juga sedang kita evaluasi. Kenapa? Karena ini kan sebetulnya bidang saya sekarang ada Kementerian Sosial. Di Kementerian Sosial sendiri kan ada yang namanya PSN, kemudian ada LKS. Yang namanya lembaga pendamping ini kan sangat banyak. Hanya sayangnya tidak pernah tersosialisasikan dengan merata. Sehingga masyarakat terkadang bingung pada saat kita ingin melakukan pendampingan kepada rakyat-rakyat miskin ini, kami harus kemana? Misalnya ada lansia, kemudian kami ingin melakukan pendampingan kepada yatim piatu. Kemudian hari ini kan Kementerian Sosial ada pemberian bantuan pada yatim piatu setiap bulan sebesar 200.000. Tidak lihat tidak lihat dia yatim piatu karena COVID atau mungkin karena yang penting dia memang dari warga tidak mampu. Kemudian lansia yang memang dia tidak mampu. Kemudian ada juga bantuan-bantuan yang memang bisa diberikan kepada orang difabel, dia miskin, itu harus kemana? Nah, ada program permakanan diberikan kepada kelompok-kelompok pokmas yang memang pokmas kelompok masyarakat yang memang ternyata mereka bisa mendapatkan fasilitas dari Kementerian Sosial untuk mendampingi kepada kelompok-kelompok tadi, memfasilitasi rakyat-rakyat yang ada di desanya tadi. Nah, hari ini mungkin saya akan sampaikan kepada Pak Bupati, kemudian kepada masyarakat yang memang melihat secara jauh pada kesempatan pagi hari ini bahwa Bapak Ibu sekalian bisa langsung menghubungi dinas-dinas sosial yang ada di daerah
untuk bisa melakukan pendekatan kepada dinas sosial untuk mendaftarkan diri kepada kepala desa untuk bisa melakukan pendampingan kepada rakyat-rakyat miskin yang ada di desanya masing-masing. Karena ini bisa menjadi salah satu bentuk ibadah ibu bapak sekalian melakukan pendampingan kepada masyarakat. Nah, kalau waktu dulu kan mungkin kita bingung nih, kita bisa melakukan partisipasinya seperti apa? Mengenai bagaimana sih bentuk besarannya. Nah, mengenai besarannya ini yang mungkin menjadi debat tebal kami yang ada di Komisi 8. Karena memang terkadang kami yang di Komisi 8 menganggap tidak wajar antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Sosial. Ambil contoh, bantuan permakanan untuk lansia masih ditetapkan Rp11.000 sekali makan kepada lansia yang memang akan diberikan bantuan oleh negara. Bahkan makan Rp11.000 itu makan lansia untuk sekali makan. Memang diberikan bantuannya logika berpikir kita dua kali makan berarti Rp42.000. Tapi itu diberikan selama 1 bulan secara rutin. Tetapi ini coba akan kita perbaiki ke depan. Mungkin masukan dari kepala daerah, masukan dari masyarakat dalam rangka memperbaiki kehadiran negara untuk masyarakat rentan. Akan coba kita bakukan dalam bentuk regulasi yang dimulai dari bawah dalam kelompok-kelompok masyarakat terpencil. Dan ke depan saya pikir Ibu Menteri Sosial hari ini sudah sangat terbuka dengan ruang publik dan dinas sosial akan mulai dilibatkan, termasuk juga LPN, kemudian LSK, kemudian dinas-dinas sosial melalui resos-resosnya. Dan saya rasa Ibu Menteri Sosial dengan melibatkan kepala daerah sangat welcome untuk memperbaiki regulasi yang dibuat oleh negara. Dan saya selaku anggota DPR RI juga akan coba memperbaiki dengan membuka ruang. Terima kasih Sally. Mungkin langsung ke saya Pak Bupati dulu, Pak Bupati Trenggalek. Nanti kita sampai kasih 9 menit lagi. Halo. Ya, halo, bisa didengar? Oke, silakan Oke. Pak Bupati mungkin komentar tentang dua itu. Ya. Dan yang kedua soal SDPM itu tidak hanya mengadministrasi bantuan seharusnya, tapi menyediakan bantuan yang sifatnya soft bagi keluarga rentan dan warga rentan yang membutuhkan. Silakan Pak Bupati. Ya, kalau berbicara masalah kemiskinan, kita mau menyiapkan mendampingi apapun nggak bakal selesai sampai hari kiamat gitu, karena permasalahan sosial, permasalahan masalah kerentanan, ketimpangan itu pasti akan selalu terjadi. Maka satu, ya memang harus punya volunteerism. Banyak kok mereka yang mau mendampingi tanpa harus dibayar, tetapi dengan pendekatan yang pas. Makanya kalau kami yang ada di kultur kelompok religius yang saya sampaikan, ya tidak akan dikatakan beriman seseorang yang kemudian tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan mereka tahu ada tetangganya yang dekat rumahnya tidak bisa makan pada hari itu. Nah, hadis Nabi itu disampaikan, mereka sadar. Kalau kelompok nasionalis yang saya sampaikan, Bung Karno pernah berkata Tuhan itu ada di gubuk-gubuk sini.
Nah jadi kita memang mengundang volunteer. Jadi pasukan penting itu sampai sekarang kita nggak ada gaji. Meskipun Posko Gerta dulu memang ad hoc karena saya TKPKD itu ada di kantor dinas wakil bupati. Kemudian ketika kita integrasi dengan SLRT, kemudian kita dorong perdanya. Perda pun saya sudah bilang ke semua teman-teman UPD, suatu saat pun rakyat sudah tidak menghendaki saya atau katakanlah Tuhan sudah tidak memberi saya lagi kursi, ya kalau ada program bagus jangan sampai programnya dihapus, namanya diganti nggak apa-apa. Nggak suka sama nama Gerta ya diganti sama Gebrak, Gerakan Bersama Atas Kemiskinan, terserah, dimodifikasi apapun namanya terserah, tapi yang penting haknya masyarakat jangan sampai hilang. Itu yang saya pesan di perda itu. Jadi satu volunteerism, kemudian kedua memang harus mengakomodir. Kita tahu bahwa tantangan ke depan kepemimpinan pasti berlanjut. Jadi sistem dipertahankan, tapi saya selalu menekankan ke teman-teman apa yang kita anggap sebagai inovasi hari ini mungkin di masa depan dilihat sebagai inovasi. Artinya kamu harus reinventing your innovation. Jadi harus ditransformasikan kembali, yang kurang dilengkapi. Nah sehingga sekarang kita sudah embedded dengan SLRT, kemudian gedungnya sekarang sudah punya sendiri bersama dengan kantor dinas sosial, dan kemudian kayak dulu ada ODGJ. Ini orang yang kalau di panti kita di Trenggalek ini nggak ada pantinya sama sekali. Dulu kita kerjasama dengan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren kita support mereka yang sudah membina. Ini volunteerism dari pondok pesantren itu sampai akhirnya mereka mentas, ada yang sudah punya usaha, bayangkan. Dan kemudian lingkungan pondok sana masyarakatnya juga semakin aware. Akhirnya kita punya inklusi. Jadi meskipun kita dalam tanda kutip tidak punya panti rehab khusus untuk ODGJ ya, karena yang ada di Jawa Timur paling rumah sakit jiwanya ada di beberapa tempat. Sekarang kita puskesmas ada, di rumah sakit ada pelayanannya, tapi waktu itu panti rehabnya kita belum punya. Nah kita kerjasamanya di pesantren sampai kemudian melebar ke satu desa yang kemudian sekarang menjadi kampung inklusi. Nah ini contoh bagaimana volunteerism gerakan itu lebih tajam dan kemudian lebih efektif daripada sekedar program. Jadi program yang kita luncurkan yaitu hanya sekedar sebagai enabler bagaimana kita mewadahi sebuah inisiasi baik. Karena satu hal yang diimani oleh pemerintah adalah bahwa pemerintah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sudah secanggih apapun, sepintar apapun, kita nggak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Sekarang eranya sudah meta governance, artinya inisiasi solusi itu kadang muncul dari masyarakat. Ya sudah, kan enak kita jadi pendengar, tinggal melakukan bersama-sama mereka yang melakukan, kita yang memfasilitasi. Jadi menurut saya sustainability dari program yang ada di Kabupaten Trenggalek atau gerakan yang ada di Kabupaten Trenggalek, karena basisnya dari awal kita tidak membicarakan itu sebagai program, tapi kita membicarakan itu sebagai gerakan. Dan merekrut volunteerism itu menjadi satu kunci. Jadi sekarang kalau ada pengusaha yang sukses, saya bilang kamu daripada investasi buka kolam ikan sendiri, terus kamu ekspor ikan sendiri, kamu beli tanah apa mahal. Dan itu masyarakat saya punya tanah kecil-kecil, boleh diajari. Akhirnya ada keperantaraan pasar. Kamu daripada mengakuisisi semua lahan hutan itu kamu tanduri atau kamu nanam boleh itu kamu diajari nanam jahe nanti di konsolidasi di BUMDes. Sekarang kita sudah bekerjasama dengan salah satu perusahaan besar yaitu PT Bintang 7. Nah itu contoh bagaimana kita memfasilitasi masyarakat dengan volunteerism itu. Jadi yang punya the have yang harus membantu, kemudian yang mereka punya waktu luang, punya tenaga yang mereka membantu, dan itu yang membuat masyarakat juga trust dengan kita karena kita bersama-sama berkomunikasi sehingga program ini bisa sustain, gerakan ini bisa sustain. Mungkin itu Mbak Santi dan Bapak Ibu sekalian. Pak Bupati, tunggu dulu, saya mau follow Pak. Ya. Terakhir Pak. Jadi kalau memang tadi pesannya kalau dari Trenggalek SDM itu dengan kaku dilihat SDM itu tangan pemerintah tidak akan pernah bisa sampai ke yang paling ujung penting termasuk organisasi masyarakat apapun itu.
Tapi di satu sisi Pak Bupati, kalau kita lihat evidence-nya, sebenarnya niat baik itu kan tidak selalu berdampak baik. Kalau pendekatannya salah, bisa jadi malah menimbulkan kerugian yang lebih bagi warga. Apakah Pak Bupati tentang bagaimana SDM itu yang sudah kolaborasi masyarakat dan pemerintah itu tidak hanya jumlahnya cukup, tapi berkapasitas Pak, dan selalu punya ruang untuk belajar dari termasuk dari kesalahan dan dari kesuksesan daerah ini pemerintah. Iya. Jadi ini fakta apa menariknya. Jadi yang sekarang menjadi relawan kita itu adalah dulu yang sering komen kita di Facebook, ini pemerintah kemana, ada orang miskin ini nggak pernah dapat bantuan. Nah orang-orang yang kalau di mata mungkin pemerintah itu nyinyir, tapi bagi saya itu bukan nyinyir, mereka peduli. Nah orang itu yang kemudian sekarang kita apa namanya, mereka yang kemudian kita rangkul. Nah mereka senangnya apa? Kalau dulu mereka bergerak sendiri, mereka antar komunitas, ya kayak tadi Pak Wali Kota juga menyampaikan ada pekerja migran di luar negeri yang juga donate ke mereka keliling. Sekarang mereka senang karena kapasitas mereka bisa lebih luas, lebih kuat dukungannya, karena pemerintah bisa elaborasi kekuatan yang lain. Nah, tapi kita juga menyiapkan apa namanya peningkatan kapasitas. Jadi contoh kita kerja nih bareng sama BPS, ngasih wawasan lah mencacah yang sederhana, 12 indikator kemiskinan yang sederhana aja, sehingga ketika ada orang yang sedekah informasi laporin kalau ada yang miskin, betul kita lihat di Google Earth rumahnya di sini, KTP-nya dia udah punya program apa, kita telepon nih teman-teman yang ada di bawah. Nah kemudian teman-teman di bawah mereka cek di lapangan, mereka yang membuka dan mereka sudah punya kemampuan verbal, dan ini juga didukung, mereka nggak kita sekat dengan apa namanya, dengan pendamping-pendamping yang selama ini sudah ada dan established, yang kemudian di bawah kementerian secara langsung atau yang dari provinsi seperti pendamping PKH, kemudian pendamping desa, kemudian teman-teman apa namanya Tagana dan lain sebagainya. Jadi semuanya berkolaborasi bareng-bareng dan satu sama lain saling apa namanya, bukan saling melihat atau memata-matai kinerja, tapi saling mengevaluasi satu sama lain. Jadi semua masuk ke SLRT, semua masuk ke puskesmas kita, semuanya 100% kita tidak lanjuti, tetapi bukan berarti 100% kita approve, karena kadang juga ada yang mereka sebenarnya punya, tapi memang mentalnya ingin dapat bantuannya, itu kita harus clear, kita bisa ngomong enggak begitu. Kadang ada karena ini dekat dengan oknum, tokoh, figur di desa tertentu, kemudian mereka iri yang lain dapat bantuan, kalau dia nggak dapat bantuan, akhirnya mereka mengusulkan padahal mereka nggak berhak. Nah jadi itu macam-macam, bahkan kemudian pelayanannya itu jadi berkembang. Contoh yang banyak ngeluh itu karena sakit, mereka itu terus kemudian relawan-relawan Tenggale yang ada di luar kota, ini kerjanya cuma Gojek di Surabaya, Gojek di Malang, itu loh Mbak, mau nungguin rumah singgah. Jadi kita tuh punya rumah singgah untuk keluarga yang berobat, rujukan ke Surabaya, ke Malang, kemana, itu kita sediakan rumah singgah. Yang nungguin itu teman-teman relawan Mbak, yang nganter itu, ya Allah kerjanya itu tukang Gojek, tukang apa, tapi dia itu benar-benar ikhlas. Kalau ada warga yang nunggu di sana ya ditungguin, dan kita karena kita nggak punya uang untuk beli aset, beli apa ya kita bayar sewanya pakai duitnya Basnas gitu. Ya, jadi pokoknya segala macam sumber dana atau inovatif financing ya kita cari. Yang penting nggak boleh ada masyarakat miskin atau masyarakat yang membutuh bantuan itu terlantar. Itu aja kuncinya. Mbuh piye carane gitu. Kalau kita di Tenggale. Jadi juga Pak SDM itu tidak dicolke gitu ya Pak, tidak enggak. Jadi kita kontrol, jadi kayak contoh kita ajarin mereka SOP, makanya kenapa kita kasih namanya pasukan penting, mereka itu bisa diseragami baju, itu seakan-akan wah saya bagian dari gerakannya pemerintah, itu aja bangganya udah luar biasa loh Mbak. Dan kadang-kadang kita itu rendah mengapresiasi itu aja. Nah, padahal mereka itu nggak butuh yang mulu-mulu, diapresiasi, kadang bisa foto sama bupatinya, dibikin status, kemudian kalau turun, lo rasa saya gini-gini lo gitu. Ya, dungane baik, bareng ini iso sejahtera, ya gitu.
itu jadi bagian apa ya, kebanggaan mereka bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang baik, kemudian diapresiasi, dapat banyak like. Ya kadang-kadang gaji itu nggak harus berupa uang. Terus mereka diikutkan sekarang, apalagi sekarang jadi narasumber kemana-mana untuk apa namanya, untuk bantu daerah-daerah lain yang untuk menemukan volunteerism. Wah itu bangganya luar biasa, jadi narasumber diundang kemana-mana gitu. Jadi itu bagian dari kolaborasi. Kadang di apa supply and demand itu nggak harus kemudian transaksionalnya dengan nah, tapi kan kita ngerti kalau ada yang bensin dan apa itu kita kan bisa ngakali dari anggaran yang ada sebenarnya. Jadi nggak harus di nomenklatur khusus. Yang penting semuanya kita arahkan untuk gimana urusannya beres dengan sumber daya yang terbatas, tetapi niat yang bulat dan gotong royong yang nggak terbatas. Hasilnya ya insya Allah selama ini belum ada satupun case yang kita nggak bisa tindak lanjuti dengan gerakan atau gotong royong. Baik, terima kasih Pak Bupati, dan ada pengembangan kapasitas dan pendampingan terus menerus. Terima kasih Pak. Dari Jawa Barat saya juga pengen dengar Pak Dodo pengalaman tadi ya mengelola SDM itu, baik yang pemerintah maupun yang dari masyarakat itu gimana, sama juga untuk Bapak dari Padang Pariaman. Pertanyaannya silakan Pak, mungkin ada masukan buat Bapak dan Ibu di sini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Di Jawa Barat selama ini mungkin langsung saja pada kasus-kasus yang saat ini sedang muncul ya. Di antaranya kasus bencana Cianjur. Nah, ini salah satu contoh real, di mana Tagana merupakan relawan sosial yang terdepan ya, dan juga mereka yang cepat berada di lapangan. Halo, kedengaran Mbak? Jelas Pak Dodo? Jelas ya. Nah, di samping TKSK ini sangat juga untuk pendataan TKS. Ada pekerja sosial masyarakat, ada kerangka tadi yang pertama Pak Bupati Bangkali, bahwa para pekerja sosial itu ini banyak sekali di lapangan. Tinggal dua hal yang menurut saya yang harus kita perkuat. Yang pertama adalah sinergitas. Di sini butuh di tingkat desa atau kecamatan semacam dirijen ya, kalau bahasa di dalam apa namanya simbolik dirijen. Bagaimana supaya masing-masing saling memperkuat, karena kadang-kadang di lapangan tadi ada yang dapat honor, ayam honor yang lebih besar, yang satu tidak. Nah ini tentunya masing-masing tugasnya yang berbeda. Kalau Tagana memang kebencanaan tiap hari di lapangan itu lebih karena operasional untuk lapangan. Kalau TKSK ada semacam ada honor, orang Sunda katanya kadede ya. Jadi bukan gaji tapi semacam honor. Demikian juga PSM sama sekali tidak ada. Di samping itu juga ada pos KB, ya, ada pos kader posyandu. Jadi banyak sekali ini potensi di tingkat lapangan, tingkat desa yang memang ini harus digarap secara serius. Dalam hal ini di kecamatan dan tingkat desa terutama sebagai yang langsung berhadapan dengan masyarakat, bagaimana supaya potensi SDM yang non ASN, non pemerintah ini bisa lebih bermanfaat. Yang kedua selain sinergi tadi adalah penguatan kapasitasnya. Ya, misalkan untuk tadi betul bagaimana pekerja-pekerja sosial atau relawan untuk dilatih bagaimana pencatatan